Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Saat itu juga Gaida langsung menelpon Alden mau minta penjelasan secara langsung tentang ini semua. Jika pria itu ingin menikahi cucunya, maka Alden harus siap memberikan yang terbaik untuk Liora. Liora pun ikut menunggu hasil sang nenek menelpon Alden. Tidak lama setelah panggilan itu terhubung, Alden langsung menjawabnya. "Alden, apa-apaan ini? Kenapa Liora menangis saat pulang?" Cerca Gaida langsung. Dia akan buat Alden merasa sangat bersalah karena telah memperlakukan Liora semena-mena. "Mana aku tahu, Nek. Tanyakan saja pada Liora langsung. Memangnya ada apa?" "Astaga, bagaimana bisa seorang pria mengatakan itu? Liora bilang kalian akan menikah tanpa pesta dan hanya melakukan pencatatan di catatan sipil. Apa iya seperti itu?" "Iya, Nek. Aku dan Liora sudah menyepakati itu." "Enak saja, tidak bisa. Tanpa pesta, pernikahan kalian tidak akan pernah terjadi." "Jangan begitu, Nek. Aku sangat mencintai Liora. Bagaimana kalau biaya pesta nenek semua yang tanggung? Aku sungguh tidak punya uang." Astaga, jawab Gaida lirih. Dia bahkan langsung menyentuh tengkuknya yang terasa berdenyut. Mendengar jawaban Alden itu benar-benar membuat kepalanya pusing. Bagaimana bisa pernikahan mewah ini jadi dia yang membiayai semuanya? Harusnya biaya itu dari pihak laki-laki. Tak mampu bicara lagi, akhirnya Gaida langsung memutuskan panggilan itu. Dia bahkan langsung berpegangan pada Liora, nyaris jatuh karena syok. "Bagaimana, Nek?" "Tunggu, Lio, biarkan nenek berpikir dulu," jawab Gaida lemah. Namun cukup lama mengambil waktu, tapi Gaida masih belum juga menemukan solusinya. "Sepertinya nenek harus menemui orang tua Alden secara langsung," gumam Gaida. Namun ucapan lirih sang nenek masih mampu Liora dengar dengan jelas. "Terserah nenek, pokoknya lakukan apapun agar pernikahan ini tetap terjadi dan diadakan dengan pesta mewah," tuntut Liora. Dan Gaida hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan. Sementara itu, di tempat lain, Alden langsung memasukkan ponselnya di dalam saku celana saat panggilannya dengan Gaida telah mati. Dia bertemu dengan Derek di pinggiran jalan kota malam ini. Derek melaporkan jika dia belum juga bisa menemukan Adinda. Bahkan di kota es tempat sang ibu tinggal pun tidak ditemukan adanya Adinda. Dinda tidak pergi ke sana untuk kabur. Kemungkinan besar Dinda masih berada di kota ini, tapi entah di mana. Di rumah Liora pun tidak ada. Salah satu anak buah Derek sudah berhasil masuk ke rumah mewah itu dan memeriksa semua tempat. Dari gerak-gerik Liora dan Gaida, kedua orang itu pun tak sedikit pun membicarakan tentang Dinda. "Terus cari, Rick, jangan berhenti," titah Alden sedikit lega saat mengetahui jika Dinda tidak berada dalam kuasa Gaida dan Liora. "Baik, Tuan." Hening sampai akhirnya Derek mengajukan sebuah pertanyaan. "Apa Anda akan tetap menikah dengan Nona Liora?" Alden mengangguk. "Tanpa pesta dan palsukan semua dokumennya. Bagaimana jika kedua orang tua Anda tahu? Tuan Alex dan Nyonya Jia pasti akan sangat marah besar." "Mereka tidak akan tahu andai kamu tidak buka mulut." "Baik, Tuan," jawab Derek seraya menundukkan kepalanya sebagai tanda permohonan maaf. Setelah Alden dan Liora pergi, Alex dan Jia masih duduk di ruang tengah. Jia melihat wajah sang suami yang terlihat termenung seolah banyak sekali pikiran. "Dad,
panggil dia seraya menyentuh lengan sang suami dengan lembut. Panggilan itu mampu membuat Alex tersadar. Namun pikirannya malah jadi semakin kacau. Ditatapnya wajah sang istri yang begitu teduh. Di sudut mata Gia mulai ada keriput yang muncul. Namun keriput itu tak sedikit pun mengurangi wajah cantik istrinya. Alex pun membuang nafasnya pelan, mencoba tenang di antara hatinya yang bergemuruh. Siang tadi, dia bertemu dengan sang sahabat Daniel Lincoln dan mendapatkan kabar yang sangat buruk tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh sang anak Alden. Tapi Daniel mengatakan jika saat ini Alden pun tengah dalam keadaan terpuruk antara membalas dendamnya pada Leora dan Gaida serta mencari gadis malang itu, gadis bernama Adinda Holzer. Leora bukan hanya berpura-pura tidak mengetahui identitas Alden, tapi wanita itu dan neneknya juga sudah menjebak Alden, merusak hidup Alden dan seorang gadis yang malang. Karena itulah sepanjang pertemuannya dengan Leora, Alex sedikit pun tak menunjukkan minat, bahkan sekuat tenaga menahan diri agar amarahnya tidak pecah. Ada Gia yang selalu ingin dia jaga hatinya. Apa ada yang mengganggu pikiran Dedi? Dari tadi Mami lihat Dedi diam saja, bahkan tidak menyapa Leora, ucap Gia seraya menatap dalam kedua netra sang suami. Dari tatapan mata itu, Gia tahu suaminya dalam keadaan yang tak baik-baik saja. Tapi Alex tidak menjawab, dia malah memeluk Gia erat, berulang kali menciumi puncak kepala sang istri dengan sayang. Tidak ada apa-apa, Mam, hanya ada sedikit masalah di perusahaan. Kan ada Raiden, Dad. Daddy tidak perlu memikirkannya terlalu keras. Mami benar, ada Raiden. Daddy saja yang terlalu berlebihan berpikir. Daddy ke kamar saja dulu. Mami akan lihat keadaan Lea. Daddy akan ikut, Mam. Baiklah, jawab Gia. Kini senyum di bibirnya mulai kembali terukir. Bahagia ketika melihat sang suami tidak murung lagi. Mereka berdua lantas mendatangi kamar Alea. Di sana ternyata masih ada Arion dan Aaron. Melihat Lea membuat hati Alex terasa terpukul. Dadanya seketika terasa sesak sekali. Dia beranggapan bagaimana jika gadis yang telah dirusak anaknya mengalami nasib semalang gadis ini. Atau bagaimana jika anak kandungnya sendiri, Alea, yang mengalami peristiwa naas itu. Tanpa diketahui oleh semua orang, sudut mata Alex mengeluarkan satu tetes air bening. Namun dengan cepat dia hapus air mata itu sebelum ada keluarganya yang menyadari. Kata Alea, Lea sudah mulai bicara. Coba sapa tante, ucap Gia seraya duduk di tepi ranjang. Tatapan dan suaranya selalu bisa menenangkan. Hal itu tentu saja membuat Dinda jadi merasa sangat bersalah karena telah membohongi semua orang tentang amnesia yang sebenarnya tidak pernah dia alami. Tante, jawab Dinda ragu. Satu jawaban yang membuat semua orang tersenyum, hanya Alex yang menatapnya penuh iba. Dia beranggapan bahwa Tuhan mempertemukan mereka karena kesalahan yang telah dilakukan oleh sang anak. Mereka harus menebus dosa Alden dengan cara merawat Lea. Ya Tuhan, Tante bersyukur sekali mendengar suara kamu, sayang, balas Gia. Dia sudah sangat takut jika hal buruk yang dialami oleh Lea akan membuatnya trauma sampai tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Namun malam ini Lea bicara dan membuat Gia merasa sangat lega. Ini sudah larut malam, Arion dan Aaron, kembalilah ke kamar kalian masing-masing. Iya, Mam, sahut keduanya patuh. Kalian juga tidur ya, selamat malam.
ucap Jia lagi, bicara pada Alea dan Lea. Saat itu, Jia keluar seraya membawa nampan berisi piring kotor milik kedua gadis ini. Melihat itu, dengan cepat Dinda turun dari atas ranjang dan merebut nampan itu. "Biar aku saja, Tante," ucapnya cepat, sungguh merasa tak enak hati. "Tidak perlu sayang, biar Tante yang bawa keluar, nanti di luar akan Tante berikan pada pelayan," jelas Jia. Dia tersenyum lebar melihat Lea, membuatnya jadi ingat tentang dirinya sendiri yang tak enak hati tiap kali ibu mertuanya membereskan apapun. Kini sang ibu mertua sedang tidak tinggal di rumah, keliling dunia menikmati masa tuanya. "Baiklah Tante,"